Halo, jumpa lagi dengan saya Mr. Rudi. Kali ini saya akan membahas tentang disiplin membentuk kebiasaan yang baik. Sesungguhnya bagian paling sulit di bisnis MLM adalah mempertahankan semangat dan keyakinan meskipun mengalami banyak kegagalan. Itulah kerja keras yang sesungguhnya di bisnis MLM. Jadi kerja kerasnya bukan secara fisik tapi kerja keras secara mental. Setelah struktur jaringan sudah kuat dan asetnya terbentuk, Anda akan menikmati freedom tanpa perlu kerja lagi. Yes. Dan untuk mempertahankan semangat, itu kita harus yang namanya disiplin. Manusia yang tidak mau berjuang akan hidup miskin dan gagal. Hanya para pejuang yang akan menikmati kekayaan dan kesuksesan. Motivator terkenal Indonesia seperti Bapak Andri Wongso mengatakan, jika Anda keras terhadap kehidupan ini, maka kehidupan akan lunak terhadap Anda. Tetapi, jika Anda lunak terhadap kehidupan ini, maka kehidupan akan keras terhadap Anda. Makanya satu hal yang terus saya ingat wejangan dari almarhum ibu saya adalah, kalau kamu masa mudamu kamu malas, maka masa tuamu pasti miskin. Itu yang selalu saya ingat, teman-teman. Kata-kata beliau seperti itu. Saya kadang merenung kalau lagi capek. Wah, kalau aku males nanti tua aku miskin. Wah, kira-kira enak saat miskin tuh saat Anda muda atau sudah tua? Kalau saya diberi pilihan itu ya saya milih saat muda saya miskin nggak apa-apa gitu. Tapi tua saya harus kaya gitu. Kenapa? Karena di usia tua itu kebutuhan kita sangat banyak. Bayangkan dengan fisik kita sudah mulai menurun, otak kita yang sudah mulai menurun, penglihatan kita yang sudah mulai menurun, pendengaran kita, semua panca indera kita menurun, bahkan mungkin gaji kita menurun. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang di masa muda ini, ya masa tua kita akan susah, teman-teman. Apalagi kita nggak tahu 10-20 tahun ke depan tuh kehidupan seperti apa. Tapi kalau kita sudah mulai punya prinsip, masih muda, kerja keras, maka saat tua, hidup Anda akan lebih bahagia. Saya sering ngobrol sama teman-teman TKW yang tinggal di Taiwan. Jadi orang-orang Taiwan itu saat muda mereka bekerja keras. Mereka istilahnya punya cadangan keuangan itu yang sangat melimpah. Makanya saat mereka tua, mereka nggak terlalu mikirin keuangan dari anak-anaknya gitu loh. Karena apa? Karena mereka punya tabungan gitu loh. Bayangkan saat Anda tua, Anda sakit-sakitan, Anda butuh uang, ternyata anak-anak Anda tidak mau ngasih. Sakit gak? Sedih gak? Sedih, teman-teman. Makanya mending kita sekarang di masa muda ini, kita bekerja keras gitu loh. Biar nanti masa tua kita bisa punya tabungan dan kita bisa membiayai kehidupan kita sendiri tanpa merepotkan anak-anak kita. Karena kita nggak tahu anak-anak yang kita urus saat ini, bisa jadi saat kita tua mereka nggak mau ngurus kita gitu loh. Yang alasan karena ikut suami kek, yang alasan karena untuk kehidupan keluarganya aja juga pas-pasan kek. Ingat, konsep tangan di atas memberi lebih baik daripada kita meminta. Jadi kita harus bayangkan saat usia tua itu kita masih punya tabungan. Jadi kita bisa membiayai diri kita sendiri. Bahkan kita bisa membantu anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Seperti itu. Nah, bagaimana sih membentuk kebiasaan yang baik untuk sukses di bisnis MLM? Yang pertama adalah kebiasaan melakukan presentasi minimal 4-5 kali per minggu.
Jadi dalam satu hari itu targetkan minimal 1 kali kita presentasi tentang peluang bisnis yang Anda jalankan. Contoh, di kehidupan konvensional, kira-kira tukang bakso itu bisa dapat omset nggak kalau dia nggak keliling kampung menjajakan dagangannya sambil mukulin mangkoknya itu? Kira-kira baksonya laku nggak? Nggak laku, teman-teman. Kita punya warung kelontong nih. Kalau warung kelontongnya kita tutup, kira-kira ada yang beli nggak? Yes, nggak ada. Sama halnya dalam bisnis MLM. Kalau Anda semua tidak mau presentasi, ya orang lain nggak tahu kalau Anda punya bisnis. Orang lain nggak tahu kalau kita punya produk yang didagangkan, gitu loh. Itulah fungsi presentasi, gitu loh. Kebiasaan yang baik yang nomor 2 apa? Yaitu menggunakan produk dan melayani pelanggan. Jadi kalau Anda jualan skincare, ya Anda harus pakai, gitu loh. Saya walaupun laki-laki, saya juga perawatan, teman-teman. Karena saya juga berpikir wajah saya ini aset. Saya pengen wajah saya 10 tahun ke depan ya masih seperti ini, gitu loh. Jadi usia saya sekarang udah 43 tahun, teman-teman. Kalau 10 tahun ke depan berarti usia saya berapa? 53 tahun. Mau nggak? Umur 53 tahun, umur 60 tahun, wajahnya seperti umur 25-30 tahun. Asik nggak? Asik. Tapi ya itu, kita harus ada perawatan. Harus dirawat wajah ini. Oke, yang ketiga, kebiasaan membaca buku-buku positif yang direkomendasikan. Buat Anda yang serius membangun bisnis MLM, saya sudah membuat buku 3 yang dalam satu bundle namanya Trilogi Passive Income. Apa aja buku saya? Ini yang pertama, kita ada The King of Marketing. Network Marketing is the King of Marketing. Tinjauan teknik pemasaran. Jadi di sini saya bahas bahwa bisnis MLM itu adalah salah satu teknik marketing yang sangat luar biasa bagusnya. Kalau Anda dengar MLM saat ini mungkin negatif. Kenapa? Karena itu adalah oknum-oknum dari orang-orang yang memakai sistem money game dengan sistem MLM. Akhirnya MLM murni yang kita jualan produk, yang jualan jasa, jadi ikut tercemar. Jadi ini buku pertama saya, Network Marketing is the King of Marketing. Oke. Terus yang kedua, saya ada buku tentang pentingnya membangun personal branding di bisnis network marketing. Jadi Anda harus dikenal sebagai sosok yang bagaimana sih, gitu loh. Kalau Anda pengen sukses jadi dokter, ya Anda harus belajar jadi dokter. Kuliah 8 tahun, terus setelah itu